Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Rahmah, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi dalam organisasi. Dalam setiap komunikasi, kita harus paham dengan kata istilah yang pertama kalinya, yaitu dengan kata we cannot not communication, yang mana itu merupakan statement sederhana yang dikemukakan oleh Bateson, di mana Bateson mengemukakan pendapatnya bahwa we cannot communication yaitu mustahil apabila kita tidak berkomunikasi. Bagaimana tidak? Di setiap kandungan yang ada di dalam ibu kita, yang ada dalam rahim ibu kita, pasti ibu kita pernah mengajak komunikasi dengan kita. Ya, hanya orang tua saja kita yang mengetahui komunikasi kita dengan orang tua kita. Nah, untuk itu kita berkomunikasi sampai kita sejak lahir dengan orang tua kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi. Di samping itu, kita harus mengetahui apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu sekelompok orang atau suatu sekelompok masyarakat yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Nah, di setiap kita pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan di setiap lembaga pun kita juga memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu tujuan individu sendiri dan tujuan organisasi. Nah, disitulah kita mencapai tujuan yang sama dengan cara yang bersama-sama. Ada satu pendapat, yaitu pendapat dari Van Tillanes, yang menjelaskan tentang organisasi itu. Organisasi itu menurut Van Tillanes yaitu suatu sekelompok orang yang saling bekerja sama, saling bergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya apa? Ada kesepakatan di antara mereka, ada saling bergantungan satu sama lain di antara mereka, ada juga saling membutuhkan di antara mereka, yang mana mereka mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Ada 4 fungsi penting dari komunikasi dalam organisasi tersebut. Yang pertama, fungsi informatif. Kata dasar informatif itu sendiri berasal dari istilah information processing system, yang artinya sistem pemrosesan informasi. Jadi, fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai sistem yang memproseskan informasi untuk bisa disampaikan setiap individu sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar. Dalam konsep yang sama, informasi yang didapatkan tersebut memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Nah, orang-orang dalam tatanan manajemen sangat membutuhkan informasi dari seorang leadership atau pemimpinnya agar bisa melakukan kebijakan dalam organisasi atau bisa mengatasi cara konflik yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Nah, begitu juga dengan karyawan. Karyawan juga membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemimpinnya tersebut. Oleh sebab itu, para leadership atau para pemimpin diutamakan atau dituntut untuk menjadi komunikator yang handal dalam berkomunikasi. Handal dalam berkomunikasi tentu harus mengetahui keadaan dan situasi lawan bicaranya tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif, yang mana kata regulatif itu sendiri berasal dari kata regulasi. Tentunya tidak pernah terlepas dari tatanan-aturan dalam organisasi.
Fungsi dari komunikasi dalam organisasi dalam konsep regulatif adalah bagaimana cara menyampaikan informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan atau menyampaikan, atau dengan kata istilah disebut juga dengan SOP atau standar operasional prosedur, yang mana penyampaian tersebut terdapat aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam suatu organisasi agar sampai di setiap orang yang ada di dalam organisasi, di setiap individu, di setiap level, agar dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemimpin itu tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, dalam setiap orang yang bekerja dan orang yang memiliki tanggung jawab masing-masing, mereka akan memenuhi aturan yang tertulis maupun secara tidak tertulis. Oleh karena itu, setiap organisasi atau setiap lembaga harus memahami hal tersebut. Seperti saat kita masuk sekolah. Nah, saat kita masuk sekolah, pasti kita mengetahui aturan-aturan yang harus kita jalani, yang harus kita penuhi dalam sekolah tersebut, sehingga kita akan menjalani pelajaran tersebut atau menjalani masuk sekolah tersebut dengan baik dan secara teratur. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif, yang mana fungsi integratif itu sendiri merupakan fungsi pembauran atau proses adaptasi. Jadi fungsi ini dapat menyatukan kita masuk di suatu lembaga atau organisasi, kita diharuskan menyatu, berbaur, apakah dengan aturan-aturan main, dengan tata cara dan strategi yang memang sudah menjadi role-nya, sehingga setiap organisasi dalam integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya. Menyediakan maksudnya apa? Menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan karyawan-karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan benar. Jadi salurannya itu disediakan sedemikian rupa oleh perusahaan atau organisasi sehingga memudahkan satu dengan yang lainnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai harapan dari lembaga itu sendiri. Dan dapat kita lihat pada sisi lainnya, komunikasi dalam konsep integratif itu sendiri dapat menumbuhkan keinginan individu setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yang mana mereka turut berpartisipasi yang lebih besar lagi untuk menyumbang sumbangsi diri mereka sendiri terhadap organisasi tempat mereka bekerja, untuk menunjukkan kemampuan mereka, menunjukkan kapasitas mereka dan rasa memiliki, dan juga itu bagian yang tidak ternilai bagi mereka karena dalam konsep integratif dan fungsi berkomunikasi dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu fungsi persuasif. Artinya setiap pemimpin atau orang yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam berkomunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah mereka. Kenapa demikian? Biasanya persuasif ini merupakan suatu fungsi yang sangat berguna bagi bawahan atau karyawannya, karena persuasif ini merupakan ajukan atau rasa ajakan yang menggunakan rasa, sehingga terciptanya dalam organisasi tersebut yaitu rasa harmonis. Pemimpin yang karismatik lebih jauh dihargai, dihormati tanpa diminta, karena mereka bukan sekedar
ditakuti dari garis kewenangannya, tetapi mereka dihormati secara aktualisasi diri akan menunjukkan dirinya sendiri. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin atau leadership yang lebih suka untuk mempersuasikan bahwa dirinya pada memberi perintah. Sehingga jika pemimpin memiliki jiwa yang karismatik tersebut, maka para karyawan akan bekerja sukarela tanpa diperintah oleh pemimpin itu sendiri. Oleh sebab itu, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaannya dan kewenangannya sendiri. Ada 6 gaya yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dalam organisasi tersebut, yang mana 6 gaya ini akan berpengaruh kepada fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi tersebut. Yang pertama yaitu the controlling style, yang mana sifatnya adalah mengendalikan suatu kehendak pikiran atau pendapat orang lain, atau juga bisa disebut memerhatikan suatu pesan. Yang kedua yaitu the equalitarian style, yang mana gaya komunikasi ini ditandai dengan adanya landasan kesamaan equalitarian, yang mana biasanya komunikasi yang gaya kedua ini dilakukan secara terbuka. Yang ketiga yaitu structurian style, yang mana memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis atau lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan sesuai struktur organisasi tersebut. Yang keempat yaitu dynamic style. Dynamic style ini biasanya cenderung agresif atau cenderung pada tindakan atau action yang tidak pada perintahnya. Yang kelima yaitu religiousing style, yang mana kesediaan untuk menerima atau memberi kritikan, saran, atau gagasan dari orang lain. Yang keenam, yang terakhir, yaitu withdrawal style, yang mana gaya ini tidak layak digunakan dalam berkomunikasi dalam organisasi. Bukan hanya gaya-gaya yang harus kita perhatikan, karakteristik organisasi dalam lembaga atau dalam suatu organisasi tersebut juga perlu kita ketahui, yaitu ada 5 karakteristik yang ada di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Yang pertama yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substansi. Yang keempat, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang kelima, adanya koordinasi setiap komponen dalam organisasi tersebut. Nah, dapat kita ketahui juga tipe-tipe organisasi, yaitu organisasi bisnis, ada organisasi nirlaba, ada organisasi BUMN, dan ada juga koperasi. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, aliran komunikasi di organisasi apapun suatu proses dinamik dalam mengatur berbagai informasi atau pesan-pesan kerjasama tetap atau berkesinambungan. Yang kedua, aliran komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan pada anggota komunikasi dan bagaimana umpan balik dari informasi yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, aliran komunikasi organisasi itu akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap keefektivitas organisasi. Adapun pendapat Getsko dalam aliran komunikasi,
Dia mengemukakan ada 3 aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, yaitu aliran itu serentak atau proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan di waktu tertentu dengan objek sasaran lebih dalam satu ruang, seperti memo, pertemuan rapat, dan lain-lain. Yang kedua, aliran yang berurutan yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada di setiap organisasi secara diadik. Diadik artinya bentuk, pola siapa yang berbicara, siapa dan informasi yang disampaikan cenderung berurutan. Yang ketiga, aliran yang kedua-duanya atau aliran serentak dan berurutan, yaitu kombinasi perpaduan antara pola aliran yang kita pelajari sebelumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata-kata atau materi yang saya sampaikan tadi. Karena kesempurnaan itu berasal dari Allah dan kesalahan tersebut berasal dari manusia sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.